Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa, o genki desu ka? Selamat siang, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini Minasang akan belajar bahasa Jepang kembali bersama Sensei. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan juga semoga teman-teman kita, keluarga kita, dan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga selalu menghindari keramaian. Minasang, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jugyoga Hajime Masho. Saya ucapkan selamat datang di kelas bahasa Jepang hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri. Kita akan belajar bagaimana cara untuk mengucapkan nama, usia, tempat tinggal, kelas, dan asal sekolah dalam bahasa Jepang. Kita juga akan belajar bagaimana cara untuk menyebutkan nama negara, daerah asal, dan juga pekerjaan. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara untuk menyebutkan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin membacakan pertanyaan dari Minasang di pertemuan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Wisnu Awaludin. Sensei, ada yang mau saya tanyakan, apakah huruf-huruf Jepang harus dihafalkan agar cepat bisa menguasai bahasa Jepang? Oke, Mas Wisnu Awaludin, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul sekali, Mas. Karena bahasa Jepang sehari-hari menggunakan huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Agar dapat cepat menguasainya, maka Mas Wisnu harus menguasai huruf hiragana dan katakana terlebih dahulu. Salah satu tip dari Sensei agar cepat menguasai huruf hiragana dan katakana adalah dengan bisa menuliskan lirik lagu bahasa Jepang kesukaan kalian menggunakan huruf hiragana. Atau Minasang juga bisa menggunakan cara lain yang sesuai dengan kesukaan Minasang. Jadikan pelajaran bahasa Jepang sebagai kesukaan Minasang agar bisa cepat menguasai bahasa Jepang. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Afrizal. Saya kurang paham dalam penjelasan yang menggabungkan huruf dengan huruf utama hiragana yang membentuk huruf vokal. Masih belum paham Sensei, tolong bantuannya. Oke Mas Afrizal, mungkin pertanyaan yang Mas Afrizal maksud adalah menggabungkan huruf vokal I dengan yayuyo kecil. Nah, biasanya huruf yayuyo kecil jika digabungkan dengan huruf hiragana vokal I, itu contohnya seperti yang ada di bawah. Ki bertemu ya menjadi kia, lalu ki bertemu yu menjadi kyu, dan ki bertemu yo menjadi kyo. Seperti itu. Nah, huruf vokal yang selalu bertemu dengan yayo kecil itu adalah huruf vokal I. Contohnya tadi ki, si, ci, ni, hi, mi, dan ri. Untuk huruf si, apabila bertemu dengan ya, maka dibaca sya. Pengucapan sya berbeda dengan sa. Sa contohnya pada kata Osaka dan sya pada kata Densha. Seperti itu. Nah, apabila huruf C bertemu dengan huruf U, maka menjadi shu, dan C bertemu dengan huruf yo, maka menjadi sho. Lalu bagaimana dengan huruf C? Nah, C apabila bertemu huruf ya menjadi ca, seperti pada kata ocha. Seperti itu. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaan Minasang. Silakan Minasang apabila memiliki pertanyaan bisa tanyakan di link yang Sensei berikan. Hari ini kita akan belajar apa? Kyo wa nani o benkyou shimasu ka? Hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan nama, lalu menyebutkan status, menyebutkan kelas, dan menyebutkan asal sekolah. Pada materi perkenalan, saya akan sedikit menjelaskan tentang memperkenalkan diri dalam budaya Jepang. Memperkenalkan diri dalam budaya Jepang itu sangat penting.
Perkenalan yang baik dapat memberikan kesan pertama yang baik. Orang Jepang selalu mengingat kesan pertama dan menjadikan kesan pertama sebagai acuan menilai seseorang. Contohnya, apabila minasang berkenalan dengan orang Jepang, minasang berpakaian rapi, datang tepat waktu, maka orang Jepang akan menganggap minasang sebagai pribadi yang rapi dan selalu menjaga waktu atau disiplin waktu. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berkenalan dengan orang Jepang pada pertemuan pertama kita telat, maka orang Jepang akan menganggap kita orangnya tidak bisa menjaga waktu, seperti itu. Maka perkenalan yang baik itu akan memberikan kesan pertama yang baik. Selanjutnya adalah Sensei akan mencontohkan bagaimana cara untuk memperkenalkan diri. Minasang, kite kudasai. Tolong dengarkan ya. Minasang, konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Fahrisal Agus desu. Rizal sensei to yende kudasai. Watashi wa Nihongo no Kiyoshi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bagaimana minasang? Saya akan mengulangi sekali lagi ya. Minasang, konnichiwa. Semuanya selamat siang. Hajimemashite. Perkenalkan, watashi no namae wa, nama saya Fahrisal Agus desu. Fahrisal Agus. Rizal sensei to yonde kudasai. Tolong panggil dengan Rizal sensei. Watashi wa, saya adalah Nihongo no Kiyoshi desu, pengajar bahasa Jepang. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya ya. Nah, dalam memperkenalkan diri, kita selalu mengawali dengan salam. Bisa dengan ohayo gozaimasu, konnichiwa, atau konbanwa, tergantung dengan kondisi dan situasi saat itu. Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan hajimemashite. Hajimemashite, yang artinya adalah perkenalkan. Selanjutnya, minasang bisa menyebutkan nama minasang, usia minasang, alamat, hobi, dan lain-lain. Lalu untuk menutup perkenalan, minasang bisa mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya meminta dengan baik atau mohon bantuannya. Berbeda dengan memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, biasanya diakhiri dengan ungkapan senang berkenalan dengan Anda atau nice to meet you. Kalau dalam bahasa Jepang, diakhiri dengan ungkapan dozo yoroshiku onegai shimasu, mohon bantuannya. Setelah ini adalah contoh perkenalan dari kelas kalian. Tolong dengarkan ya, kite kudasai. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Wulandari desu. Karantalok ni sunde imasu. Watashi wa 18 歳です。私は生徒です。SMK Negeri 1 Amal Gading. 42年生です。どうぞよろしくお願いします。Oke, sensei ulangi ya. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Wulandari desu. Karantalok ni sunde imasu. Watashi wa 18 歳です。私は生徒です。SMK Negeri 1 Amal Gading. 42年生です。どうぞよろしくお願いします。 Oke, terima kasih. Nah, ohayo gozaimasu, hajimemashite. Selamat pagi, salam kenal atau perkenalkan. Watashi no namae wa, nama saya adalah Wulandari desu. Wulandari. Karangtalok ni sunde imasu. Saya tinggal di Karangtalok. Toshi wa, usia saya 18 desu, 18 tahun. Watashi wa seito desu. Saya adalah seito desu, pelajar. SMK Negeri 1 Ampel Gading no Juni Nensei desu. Kelas 12 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya. Nah, itu adalah perkenalan dari kakak kelas kalian. Mari kita belajar ungkapan memperkenalkan diri.
yaitu yang pertama adalah hajimemashite. Hajimemashite itu bisa berarti salam kenal atau perkenalkan. Ungkapan ini diucapkan di awal memperkenalkan diri. Mari kita coba untuk mengucapkan hajimemashite. Saya ulangi, hajimemashite. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ungkapan yang kedua adalah doso yoroshiku onegai shimasu. Saya ulangi, doso yoroshiku onegai shimasu. Artinya adalah mohon bantuannya ya. Nah, ungkapan ini diucapkan di akhir memperkenalkan diri. Jadi, ungkapan awal untuk memperkenalkan diri adalah hajimemashite. Selanjutnya, ungkapan yang diucapkan di akhir memperkenalkan diri adalah hai, doso yoroshiku onegai shimasu. Selanjutnya adalah bagaimana untuk mengucapkan nama. Nah, untuk mengucapkan nama, mari kita mulai dari yang hal paling simpel. Minasang bisa mengucapkan watashi wa nama desu. Contohnya adalah watashi wa Rizal desu. Seperti itu. Atau ungkapan yang kedua, watashi no namae wa nama desu. Contohnya, watashi no namae wa Rizal desu. Watashi no namae wa artinya adalah nama saya titik-titik. Seperti itu. Nah, ungkapan lain yang bisa minasang gunakan adalah watashi wa namato imasu. Saya ulangi, watashi wa namato imasu. Contohnya adalah watashi wa Rizaru to imasu. Seperti itu. Nah, ungkapan lain yang bisa minasang pakai juga adalah watashi wa nama tomoshimasu. Saya ulangi, watashi wa nama tomoshimasu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Watashi wa Rizaru tomoshimasu. Seperti itu ya. Nah, watashi wa titik-titik des itu adalah ungkapan yang bisa diucapkan ketika memperkenalkan diri kepada teman. Lalu bentuknya lebih formal lagi adalah watashi no namae wa. Itu kurang lebih lengkap daripada watashi wa titik-titik des. Nah, untuk watashi wa titik-titik to imasu dan watashi wa titik-titik tomoshimasu itu adalah memperkenalkan diri yang lebih formal. Seperti itu. Oke, minasang, silakan minasang bisa coba untuk memperkenalkan nama minasang menggunakan salah satu ungkapan yang ada di layar presentasi. Oke, terima kasih. Nah, biasanya nama orang Indonesia itu panjang, terdiri dari 2 atau 3 suku kata secara umum. Contohnya nama saya adalah Fahrizal Agus Widodo. Nah, nama ini biasanya sangat tidak lazim bagi orang Jepang. Orang Jepang yang namanya terdiri hanya dari 2 suku kata, yaitu nama sendiri dan nama keluarga, apabila mendengar nama orang asing yang panjang itu akan bingung. Seperti itu. Bingung untuk menentukan bagaimana cara memanggilnya. Nah, untuk mengucapkan nama panggilan kita bisa mengucapkan Yonde Kudasai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bentuk Te Kudasai. Yonde Kudasai adalah salah satu dari bentuk Te Kudasai. Nah, Yonde Kudasai itu berasal dari kata yomimas yang artinya memanggil atau panggil. Nah, yonde kudasai maka artinya menjadi tolong panggil atau silakan panggil. Nah, contohnya seperti ini. Watashi wa Farisaru Agusu Widodo desu. Nah, nama itu panjang sekali bagi orang Jepang. Nah, untuk menentukan nama panggilan kita bisa menyebut dengan Rizaru to yonde kudasai. Tolong panggil dengan Rizal. Seperti itu. Yonde kudasai. Selanjutnya adalah menyebutkan alamat.
Nah, untuk menyebutkan alamat, pola kalimat yang digunakan adalah alamat ni sunde imas. Sunde imas artinya adalah tinggal di, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah Bojong Bata ni sunde imas, artinya tinggal di Bojong Bata. Kalau tinggal di Petarukan, maka menjadi Petarukan ni sunde imas. Kalau di Ujung Gede ni sunde imas. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan minasang ulangi untuk menyebutkan alamat minasang menggunakan pola kalimat ni sunde imas. Selanjutnya adalah untuk menyebutkan usia. Nah, untuk menyebutkan usia, minasang bisa menggunakan pola kalimat toshiwa, usia saya, sai desu, tahun. Ya, saya digunakan untuk menyebutkan tahun kelahiran, seperti itu. Maaf, saya ulangi. Sai digunakan untuk mengucapkan tahun usia, ya. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Toshiwa ni jurokusai desu. Toshiwa, usia saya, ni jurokusai desu, 26 tahun. Seperti itu. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang menyebutkan angka. Untuk mengingat kembali, mari kita sebutkan angka dari 1 sampai 10. Bahasa Jepang 1 adalah ichi, 2 ni, 3 sang, 4 hyong, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, dan 10 ju. Lalu untuk 11, ju ichi, 12 ju ni, 13 ju sang, 14 ju yong, 15 ju go, 16 ju roku, 17 ju nana, 18 ju hachi, 19 ju kyu, dan 20 ni ju. Nah, untuk menyebutkan usia, untuk 1 tahun penyebutannya adalah issai, 2 tahun nisai, 3 tahun sangsai, 4 tahun yongsai, 5 tahun gosai, 6 tahun rokusai, 7 tahun nanasai, 8 tahun hassai, 9 tahun kyusai, dan 10 tahun jusai. Apabila minasang berusia 17 tahun, maka mengucapkannya adalah ju nana sai, seperti itu. Lalu 18 tahun ju hassai, 19 tahun ju kyusai. Nah, kalau 20 tahun bukan nichusai, tetapi pengucapannya khusus, yaitu hatachi. Hatachi. Oke. Selanjutnya adalah menyebutkan atau menyatakan status dan asal sekolah. Pola kalimatnya adalah hampir mirip seperti menyebutkan nama, yaitu watashi wa ... des. Karena saya adalah pengajar atau sensei, maka contoh kalimatnya adalah watashi wa sensei des atau watashi wa kyoshi des. Seperti itu. Nah, karena kalian siswa, kalian bisa menggunakan kosakata seperti seito yang artinya pelajar atau kokosei atau siswa SMA. Seperti itu. Contohnya, saya adalah pelajar, maka bahasa Jepangnya adalah watashi wa seito desu. Saya adalah siswa SMA, maka bahasa Jepangnya adalah watashi wa kokosei desu. Seperti itu ya. Itu untuk menyebutkan status kita sebagai pelajar, seperti itu. Nah, untuk menyebutkan kelas dan asal sekolah, untuk menyebutkan kelas maka menggunakan nensei, seperti itu. Jika kalian kelas 6 SD, maka bahasa Jepangnya adalah roku nensei, seperti itu. Kalau kalian kelas 10, maka ju nensei. Apabila kelas 11, Juichi Nensei. Dan apabila kelas 12, maka bahasa Jepangnya
Juni Nensei. Kalian adalah kelas 12 dari SMK Negeri 1 Ampel Gading, maka bahasa Jepangnya adalah SMK Negeri 1 Ampel Gading no Juni Nensei desu. Seperti itu. Contoh lainnya bisa kalian baca di layar presentasi. Nah, di situ terdapat partikel no, yaitu SMK Negeri 1 Ampel Gading no Junensei desu. Apa itu partikel no? Nah, partikel no digunakan untuk menunjukkan hubungan dari dua kata benda, atau bisa juga menunjukkan kepemilikan, bagian dari suatu benda atau tempat, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, minasang, mari kita belajar budaya Jepang. Salah satu budaya Jepang yaitu adalah ojiki. Ojiki dilakukan ketika orang Jepang memperkenalkan diri atau memberikan salam. Biasanya ojiki atau membukukan badan itu sambil mengucapkan salam seperti hajime mashite, konnichiwa, sumimasen, dan lain-lain. Ojiki dilakukan untuk memberikan hormat kepada orang lain. Cara membungkuk pria dan wanita itu juga berbeda dalam melakukan ojiki. Untuk pria, kedua tangan diletakkan di samping paha, dan untuk wanita, kedua tangan diletakkan di atas paha. Seperti itu. Nah, ojiki itu ada yang 15 derajat, ada yang 30 derajat, dan ada yang 45 derajat. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya adalah ojiki yang 15 derajat digunakan biasanya untuk memberikan salam. Sedangkan ojiki yang 30 derajat biasanya digunakan untuk berterima kasih dan meminta maaf. Sedangkan ojiki yang 45 derajat digunakan untuk memberikan hormat, meminta tolong, dan meminta maaf secara resmi. Nah, selain itu juga ada dua jenis ojiki yang lain, yaitu hanya menganggukkan kepala. Nah, biasanya itu digunakan ketika kita ojiki atau memberikan salam kepada teman, seperti itu. Biasanya hanya membungkukkan kepala saja. Selanjutnya adalah ojiki posisi duduk sambil berlutut. Nah, biasanya digunakan Mari kita lanjutkan. Ojiki yang lain adalah ojiki dengan posisi berlutut, ya. Itu biasanya digunakan pada acara agama tertentu atau pada pertandingan olahraga tertentu, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu budaya Jepang tentang ojiki. Hai minasang, mari kita berlatih. Rensu shimashou. Minasang, mari berlatih memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Silakan minasang isi format di bawah ini sesuai dengan diri kalian ya. Yaitu yang pertama mengucapkan salam, lalu mengucapkan hajime mashite, setelah itu mengucapkan nama minasang, alamat minasang, umur minasang, dan juga status dan kelas minasang. Lalu coba untuk lafalkan beberapa kali ya. Oke. Hai minasang, apabila sudah, minasang nanti silakan untuk mempraktekannya ya dalam bentuk tugas yang akan sensei berikan. Hai minasang, kyou no chugyo wa kokomade desu. Kite kurete arigatou gozaimasu. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk bertanya ketika melakukan perkenalan. Seperti itu. Hai minasang, mata raisu aimashou. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.